Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang iCloud lagi, tetapi berbeda, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita membagikan pengalaman kita membuka berbagai macam yang disinkronkan di iCloud itu di perangkat lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita buka di Chromebook. Seperti itu, bro. Dan kalau kalian lihat di sini, nah itu dia. Jadi iCloud kita bisa buka di sini, dan di sini kita bisa membuka catatan-catatan yang sudah kita tulis, teman-teman, di sini, gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk aplikasi Note ini ya, ketika kita itu memang sinkronkan dengan iCloud, itu memungkinkan kita untuk bisa membukanya di berbagai macam perangkat. Jadi kalau sebelumnya itu membandingkan dengan Samsung Note, nah itu ya teman-teman ya, itu kan juga dulunya juga sama ya, itu bisa kita buka di berbagai macam perangkat yang itu di ekosistem Samsung, tetapi untuk webnya itu nggak bisa, teman-teman. Nah seperti itu. Tapi di sini untuk si iCloud ini dia bisa. Jadi ini ya macam-macam kayak si Google Drive ya, teman-teman, seperti itu. Kita bisa membuka catatan di sini. Nah tetapi ketika kita hanya memiliki 5 GB, berarti ketika misalnya nanti itu di sini catatan kita itu melebihi itu, maka kan tidak bisa disinkron ya. Jadi kita tidak bisa membuka catatan yang baru, kecuali kalau misalnya kita mau berlangganan gitu ya, seperti itu. Dan kalau kalian lihat di situ, kita bisa membuka catatan-catatan kita yang kita tulis di sini itu dengan Chromebook, teman-teman ya, ataupun di perangkat lainnya ya, di browser lainnya, entah itu di PC Windows dan lain sebagainya sama. Kenapa kok ini tak bahas di sini gitu ya, teman-teman ya? Kenapa kok tak bahas di sini gitu ya? Karena ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita bisa mengkombinasikan ya dictation yang ada di Chromebook ini gitu ya, teman-teman, untuk bisa menulis di sini, teman-teman. Jadi ini tidak hanya melakukan view saja, teman-teman. Ya hanya kita itu bisa read aja, tetapi kita juga bisa menulis teman-teman, seperti itu. Misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini kita tulis, nah misalnya seperti ini ya, di sini kita bisa menulis menggunakan ini, teman-teman ya. Jadi menggunakan dictation. Oke, di sini kita mencoba untuk menulis menggunakan dictation di Chromebook. Oke, di sini kita mencoba untuk menulis menggunakan dictation di Chromebook. Kalian bisa lihat di situ, itu sudah nanti di kita ketika kita buka di sini, oke, maka di sini akan langsung tersinkron. Dan inilah kelebihan dari si cloud ya, teman-teman. Si cloud computing itu ya seperti ini gitu ya, teman. Kita bisa lebih fleksibel sih cloud computing ya. Cuman kembali lagi ke itu tadi ya, kapasitasnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau itu ya, kalian mau nambah ya, berarti langganan, just like that. Dan di sini kita mencoba untuk menggunakan iCloud ya, menggunakan iCloud secara langsung dan menulisnya di sini. Tuh, seperti itu. Memang agak delay tapi wajar ya gitu, tapi langsung ke sinkron. Tuh, seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa mengakses di sini. Selain ini sebenarnya juga kita bisa lihat berbagai macam foto. Sayangnya di sini aku kan tidak mensinkronkan foto ya, teman-teman. Jadi fotonya itu tidak tersinkronkan. Ini tidak hanya untuk notes aja, tetapi foto juga. Itu cuma ada satu foto aja yang tak masukkan di situ ya, teman-teman. Gitu. Dan ya termasuk email juga, email iCloud gitu ya. Dan catatan dan berbagai macam yang ada di sini nih. Di aplikasi-aplikasi yang dia itu membutuhkan iCloud, yang misalnya dia bisa disinkronkan ke iCloud-nya gitu, teman-teman. Seperti itu sih. Itu ada beberapa yang baru di situ, teman-teman. Ya jadi seperti ya ketika kita mengakses cloud seperti biasa, teman-teman. Jadi ya kayak gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi lebih fleksibel. Ya itu aja sih, teman-teman ya di situ. Dan ini cukup singkat aja untuk video, karena untuk yang sebelumnya, teman-teman, yang tentang si iCloud itu kan kita sudah bahas ya sebelumnya di video yang lalu gitu ya, teman-teman. Dan oh ya, di sini untuk kalian bisa masuk ke situ, teman-teman ya, atau ke browser manapun itu, nanti kalian tuh perlu memasukkan password juga ya, teman-teman ya. Kayak biasa ya, kalian masukkan username, password kayak gitu. Nah misalnya kalian cari kayak gini, iCloud, klik ya seperti ini ya, kayak gini ya, sign. Dan di sini kalian bisa langsung masukkan email yang kalian gunakan di sini ya, di perangkat kalian ya, entah itu iPad, iPhone ataupun lainnya ya, teman-teman, yang kalian gunakan untuk itu, yang kalian mau akses. Nah setelah itu akan ada pilihan nih, continue with password ataupun sign in with passkey.
Nah, sebenarnya untuk sign in with passkey itu ini jauh lebih gampang ya teman-teman ya sebenarnya teman-teman. Ketika kalian itu sign in with passkey seperti ini, maka nanti akan muncul semacam QR code teman-teman, seperti ini. QR code ini yang nantinya kalian bisa scan menggunakan aplikasi kamera. Nah, seperti ini, aplikasi kamera saja, tinggal kalian arahkan saja. Ini tidak terarahkan ya teman-teman, karena saya nanti akan menutupi ke kamera ini teman-teman sudah ya. Kalau misalnya kalian sudah arahkan ke sini, nanti di sini tuh akan ada kayak ijo-ijo apa itu untuk konfirmasi kayak gitu teman-teman. Untuk konfirmasi, kalian tinggal klik aja untuk konfirmasi sign in-nya gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi menggunakan aplikasi kamera ini gitu bro ya, kamera foto ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk mendeteksi QR code-nya itu gampang teman-teman. Atau kalian bisa menggunakan yang password, cancel aja di sini langsung continue ke password. Seperti ini kalian bisa masukkan password ya. Nanti tetap aja ya, nanti akan keluar ada notifikasi di sini ya untuk perizinan masuk gitu ya. Tinggal kalian konfirmasi aja, seperti itu sih, gampang teman-teman. Nah, jadi itu atas seputar si iCloud ini ya. Jadi untuk menambah pembahasan yang ada di sini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.